Akibat dampak protokol pandemi di area perbatasan dan tuntutan pemerintah Indonesia kepada Taiwan terkait kebijakan zero cost, pengiriman PMI pengasuh telah ditangguhkan sejak Maret lalu, mengakibatkan lonjakan permintaan tenaga kerja. Lewat sejumlah negosiasi antara Taiwan dan Indonesia, MOL menyampaikan Indonesia telah menyatakan secara tertulis bahwa Taiwan dibebaskan dari penerapan zero cost. Pengiriman PMI ke Taiwan akan dilanjutkan selama Taiwan bersedia membantu menambah upah PMI perawat menjadi $20,000 Taiwan. 现在在等待的雇主大概有6.4万人，那我们预估到年底的话，大概会有10万人。 MOL akan segera mencanangkan proposal penyesuaian upah perawat migran dan program subsidi sesuai dengan resolusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk meringankan beban majikan yang berekonomi lemah. 家庭看护工的劳动条件很糟，导致于疫情期间如果可转换的看护工会想到厂工去做。 Pihak agensi merasa penambahan upah perawat migran tetap tidak dapat menjadi solusi efektif agar mereka tidak kabur dan pindah ke pabrik. Serikat Hak Pekerja Migran menyerukan bahwa kebijakan zero cost atau penyesuaian upah tetap akan merugikan bagi pihak majikan maupun PMA. Pemerintah diimbau memberdayakan program direct hiring. Seorang wanita berulah di Departemen Kesejahteraan Sosial karena tidak dapat menemukan perawat migran selama pandemi. Ia mengeluhkan putus asa karena tidak dapat menemukan jasa perawat migran bagi anaknya yang menyandang cacat. 真的累了，很累很累。我就跟他讲，我是人不是机器人，我带小孩带已经很多年了，就是我没办法跟出去工作了。 Saat ini ada banyak keluarga di Taiwan seperti ibu ini yang membutuhkan tenaga perawat migran. Mayoritas PMA yang direkrut oleh Taiwan berasal dari Indonesia. Organisasi Kesejahteraan Sosial menyatakan secara terus terang bahwa situasi pasokan dan permintaan telah mengalami kesenjangan parah. PMA tidak dapat masuk ke Taiwan akibat pandemi selama 2 tahun terakhir. Ditambah dengan kebijakan zero cost Indonesia sebelumnya, biaya rekrut yang tinggi dan negosiasi yang tidak membuahkan hasil, semua ini telah membuat masalah krisis tenaga kerja menjadi semakin parah. Taiwan 呢这2年来只出不进，进来这2年来只进来几千个，可是出去好几万人。 所以台湾现在看护工的市场欠缺的名额至少超过5到10万之间。 Disampaikan bahwa selama masa pandemi 2 tahun terakhir ini, jumlah pekerja yang dibutuhkan setidaknya bertambah 20.000 orang per tahun. Totalnya diperkirakan melampaui 50.000 orang. Pemerintah diimbau membuka lebih banyak lagi alternatif negara pemasok untuk menanggulangi masalah krisis pekerja. Situasi yang terselat kian memanas. Zona Tempur Distrik Keempat Angkatan Darat meluncurkan simulasi Tianlei di lapangan militer Pingtung tanggal 9. Selain menembakkan peluru tajam senjata anti pesawat, Tiongkok juga mengumumkan latihan tempur dengan amunisi asli di Laut Tiongkok Selatan dan perairan timur Pulau Nansan per tanggal 9 selama 3 hari berturut-turut. Pakar militer menganalisis Tiongkok melakukan latihan blokade militer skala besar terhadap Taiwan, mengabaikan garis tengah selat dan zona latihan meliputi perairan Taiwan. Hal ini berarti mereka tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Pakar memperingatkan Taiwan berada di posisi terkepung oleh strategi tempur tentara Tiongkok. Bila timbul perang, kendala terbesar yang dihadapi oleh Taiwan adalah krisis energi. Pemerintah disarankan melakukan persiapan dini. Ada warga yang menyingkat kronologi konfrontasi antara kapal perang Chenkong Taiwan dan kapal perang Tiongkok, di mana posisi terdekat satu sama lainnya hanya berjarak 180 meter. Misi kapal perang Chenkong adalah mencegah kapal perang Tiongkok menerobos garis tengah selat, dan mereka juga menekankan bahwa mereka telah siap bila muncul bentrokan. Taiwan mencatat 23.458 kasus lokal dan 18 kasus meninggal pada 9 Agustus. CCC memprediksi bahwa situasi pandemi berpeluang memanas dalam 1 hingga 2 pekan mendatang seiring dengan munculnya 9 kasus BA5 lokal akhir-akhir ini. Mengantisipasi lonjakan warga yang berlibur ke luar negeri, Bandara Taoyuan akan melonggarkan 3 larangan mulai tanggal 8, yakni mengizinkan penumpang transit berbelanja dan makan di area keberangkatan tanpa harus menuju ke ruang tunggu khusus, mencabut batas singgah di bandara selama 12 jam, serta mencabut persyaratan penerbitan agenda perjalanan dalam satu tiket yang sama bagi penumpang transit.